Peran NU tidak bisa diragukan, sangat besar sekali. Para ulama, para kiai bersama masyarakat yang taat kepada kiai sangat-sangat anti dengan penjajah. Beberapa kiai banyak sekali menjadi pahlawan yang tidak dikenal, yang berkorban dengan jiwanya melawan penjajah Belanda itu. NU yang dipimpin oleh Hadratus Syekh dan kiai-kiai sepuh pada waktu itu menanamkan kepada orang NU seperti halnya kiai-kiai pesantren menanamkan kepada santri-santrinya bahwa kita itu orang Indonesia yang beragama Islam, bukan sekedar orang Islam yang kebetulan di Indonesia. Sehingga kalau ada sesuatu yang mengancam Indonesia, otomatis sebagai orang Indonesia tidak usah disuruh siapa-siapa, tidak usah ditanya kontribusi segala macam, itu rumah-rumahnya sendiri. Kiai-kiai yang kemudian membentuk NU ini sejak sebelum terbentuknya NU sudah punya budaya melawan penjajahan, itu sudah ada. Ini saya rasakan sendiri sebagai orang yang pada saat-saat pergerakan itu. Saya waktu itu sedang mondok di Tebu Ireng. Bagaimana suasana santri Tebu Ireng menghadapi perlawanan terhadap penjajahan. Ini salah satu bukti bagaimana para kiai itu memusuhi penjajahan, melawan penjajahan dengan caranya sendiri. Dan sebelum ada Budi Utomo, sebelum ada macam-macam. Karena saya kira itu tidak hanya sekedar penghormatan pada matahari, memakai rukuk segala macam, itu sudah keterlaluan. Dan niatnya memang niat nyembah dewa matahari kan. Kiai Hasyim Asy'ari sendiri pernah ditahan 1 bulan oleh Jepang karena menolak. Keluar dari tahanan, tangan kanannya mati, tangan kanannya sudah tidak bisa bergerak. Mungkin dalam Kongres Pemuda peran kita tidak signifikan. Tapi menjelang mendirikan negara, beberapa tokoh NU ikut di dalam BPUPKI dan PPKI. Kalau dilihat dari jumlah mungkin tidak banyak ya, karena secara resmi berperan di BPUPKI itu kan Kiai Maskur dan Kiai Wahid Hasyim ya. Kemudian di PPKI mungkin hanya Kiai Wahid Hasyim yang berperan, karena dari 61 menjadi 17, lalu ditambah anggota baru itu kira-kira 20, sisanya yang anggota BPUPKI itu tidak semuanya masuk ke PPKI. Cuma kalau dilihat dari sudut substansi dan dampaknya bagi pembangunan bangsa atau berdirinya sebuah bangsa dan negara itu sangat besar. Yang menonjol adalah Pak Wahid Hasyim yang duduk di dalam Panitia 9 yang merumuskan pembukaan Undang-Undang Dasar. Jadi perannya cukup besar menurut saya. Karena dari sudut substansi itu NU tentu memberikan sumbangan-sumbangan bagi perumusan dasar negara yang kemudian menjadi Pancasila. Di dalam BPUPKI yang memperdebatkan dasar negara tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni, itu NU juga ada di dalamnya dan ikut di dalam perdebatan sehingga deadlock pada tanggal 1 Juni. Kemudian pada tanggal 22 Juni ada Piagam Jakarta. Di situ dari 9 orang terpilih ada 1 orang yang bernama Kiai Wahid Hasyim mewakili golongan Islam. Nah, itu dampaknya terhadap ideologi negara. Sumbangan NU itu sangat signifikan. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.
tanggal 10 November 1945 ketika Nika datang menyerang Surabaya dipimpin oleh Jenderal Malabi, maka Bung Karno, Pak Hatta, Jenderal Sudirman mengirim utusan bertamu kepada Kiai Hasyim Asy'ari di Tebuireng, Jombang. Bung Karno menanyakan hukumnya membela tanah air, bukan bela Islam, membela tanah air. Kiai Hasyim Asy'ari mengumpulkan para ulama, jaringan-jaringan ulama di kontak semua, kumpul di Tebuireng tanggal 20 sampai 22 Oktober tahun 45. 2 hari 2 malam diskusi yang melahirkan resolusi jihad Hasyim Asy'ari. Singkatnya, mempertahankan hak tanah air melawan penjajah, hukumnya fardhu ain, wajib seperti wajibnya sholat, seperti hukum wajibnya sholat. Penduduk Surabaya dan sekitarnya radius 80 km harus melawan dengan senjata, yang di luar radius kilometer harus mendukung dengan apa saja. Bung Tomo sowan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Karena itu Hadratus Syekh mengeluarkan fatwa jihad ketika ada sekutu mau masuk ke Indonesia. Kenapa? Karena itu mau menyerang rumahnya. Di lapangan, Kiai Wahab yang sebagai komandan umum mengambil tempat di sebuah rumah di desa Siwalkerto. Di lapangan, Kiai Abbas dari Cirebon dan Kiai Maskur dari Malang, itu yang sebagai komandan lapangan. Yang mimpin di 10 November itu antara lain ada Kiai Abbas dari Buntet. Jadi yang perlaya pada saat kejadian itu yang banyak ya santri-santri. Santri-santri.